Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Insya Allah anak soleh soleha dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Silakan anak soleh soleha buka di buku LKS-nya halaman 8. Nah, kemarin kan ibu guru sudah menjelaskan beberapa tentang pecahan. Nah, di sini ada berbagai bentuk pecahan, yaitu yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, pecahan desimal, dan persen. Oke, jadi yang kemarin kita sudah bahas yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu kan yang kayak A per B. Itu contoh pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan membahas pecahan campuran. Jadi kita akan membahas pecahan campuran. Nah, di situ silakan anak soleh soleha lihat di buku LKS-nya. Nah, contoh dari pecahan campuran itu seperti ini contoh ya. 1, 2 per 3. Nah, ini contohnya. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, oke, ibu guru tulis ya. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya ini 1, 2 per 3. Jadi 1 ini bilangan bulat. Kemudian 2 per 3 adalah pecahan biasa. Oke anak soleh soleha. Bagaimana? Sudah paham yang bagaimana itu pecahan campuran? Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kan di pecahan campuran itu ada dua yang dibahas. Yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian yang kedua mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ibu guru akan bahas satu-satu ya. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Itu ada langkah-langkahnya. Jadi bisa anak soleh-soleha baca saja di halaman 8. Nah, langkah yang pertama itu membagi pembilang dengan penyebut membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan. Kemudian yang kedua, menuliskan sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan. Nah, contoh, ibu guru akan kasih contoh ya. Contoh, ibu guru ambil yang di buku saja ya. Contoh kayak 7 per 3. Nah, di sini ibu guru akan kasih cara mudahnya saja ya. Nah, jadi 7 per 3 itu sama saja dengan 7 dibagi 3 ya. Jadi ini sama dengan 7 dibagi dengan 3. Nah, bagaimana cara mencari pecahan campurannya? Nah, anak soleh bisa gunakan pembagi bersusun. Masih ingat pembagi bersusun yang kayak begini? 7 dibagi dengan 3. Nah, jadi kalau untuk mencari dengan pembagi bersusun, pembilangnya itu ada di dalam ya. Jadi pembilangnya di dalam, kemudian penyebutnya di luar. Jadi pembilang di dalam, penyebut di
luar. Jangan dikasih tabu balik. Bukan penyebut yang di dalam, kemudian pembilang di luar, tapi pembilang yang di dalam, penyebut di luar. Nah, jadi tinggal begini saja, cari dengan cara bersusun. Nah, oke, sekarang 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati mendekati atau sama dengan 7. Tidak bisa lebih dari 7. Jadi mendekati atau sama dengan 7. Nah, 3 dikali berapa? Oke, 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 kali 3 6, baru dikurang. Jadi 7 kurang 6 1. Ya, 7 dikurang 6 1. Jadi ini bisa anak soleh tulis saja langsung. 7/3 itu sama dengan 2 sisa 1. Kan satunya di sini kan, sisanya masih 1 toh? Nah, untuk mengubah ke dalam pecahan campuran, ya, untuk mengubah ke dalam pecahan campuran, hasilnya yang 2 ini, dia jadi bilangan bulat. Nah, hasil 2 ini dia jadi bilangan bulat. Jadi 7/3 itu kalau diubah ke dalam pecahan campuran, 2 jadi bilangan bulat. Kemudian sisanya, ingat ya, sisanya jadi pembilang. Ya, sisanya jadi pembilang. 1, kemudian penyebutnya tetap ditulis angka 3. Jadi penyebutnya tidak berubah. Penyebutnya tidak berubah. Jadi penyebutnya tetap 3. Nah, bagaimana anak soleh-soleha? Paham? Nah, oke anak soleh-soleha. Jadi 7/3 kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, dia akan menjadi 21/3. Nah, sekarang yang anak soleh-soleha perlu ingat, kalau kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu pembilangnya selalu besar daripada penyebutnya. Nah, ya. Jadi pembilangnya selalu lebih besar dari penyebutnya. Kalau pembilangnya besar dari penyebutnya, itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tapi kalau kebalikannya, dia tidak bisa diubah. Kebalikannya itu maksudnya kayak jadi kayak begini. 3/7. Itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi diingat, kalau untuk mengubah pecahan campuran itu, pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilangnya selalu lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, Ibu Guru langsung kasih contohnya ya. Contoh macam 1 3/2. Nah, ini kan pecahan campuran. Bagaimana kita akan mengubah ke pecahan biasa? Di buku, di situ ada cara 1 dengan cara yang kedua. Nah, di sini Ibu Guru akan ambil cara yang kedua. Nah, karena cara yang kedua itu menurut Ibu Guru lebih gampang daripada yang cara yang pertama. Nah, di sini kita akan mengubah 1 3/2 menjadi pecahan biasa. Nah, yang anak soleh-soleha perlu lakukan untuk yang pertama, itu anak soleh-soleha silakan mengali bilangan bulat dengan penyebut. Jadi 1 dikali dengan 2. Jadi bilangan bulat dikali dengan penyebut. Kemudian dijumlahkan dengan pembilang. Ya, dijumlahkan dengan pembilang. Kemudian per 2. Jadi penyebutnya tetap diambil ya. Jadi penyebutnya tetap 2. Di sini juga penyebutnya tetap 2. Nah, ini tinggal anak soleh-soleha jumlahkan saja. Jadi 1 kali 2 tambah 3/2. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 5/2. Jadi pecahan campuran 1 3/2 jika diubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya 5/2. Oke, anak soleh-soleha bagaimana?
Sudah paham? Untuk menguji pemahaman anak soleh-soleha, Ibu Guru akan berikan beberapa soal ya, yaitu tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, jadi beberapa soal. Nah, ini jadi ada 1, 2, 1, 2. Jadi ada 4 soal. Nah, silahkan anak soleh-soleha kerjakan. Kemudian kalau selesai dikerjakan, silahkan kirim via Japri ya ke Ibu Guru. Nah, oke anak soleh-soleha. Jadi pembelajaran kita hari ini selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa untuk kesembuhan bumi kita ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.